sesi cerita praktek baik narasumber kita kali ini. Beliau ini sehari-hari beraktivitas di SMA 1 Sanggau. Beliau juga seorang penulis dari beberapa buah buku. Beliau adalah ibu yang selalu bersahaja, selalu tersenyum dan penuh wibawa. Beliau adalah Ibu Mulyani SPD yang akan berbagi tentang mengapa belajar jamu. Kepada Ibu Sri Mulyani, kepada Ibu Mulyani kami persilakan. Bu, pakai ini aja, pakai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kayaknya belum semangat ya. Selamat pagi. Belum kompak kayaknya. Udah kenyang dari tadi makan udah. Kalau saya sapa sekali lagi, saya minta dari 5 sampai 8 juga untuk menjawab sapaan saya ya. Selamat pagi. Kami guru Indonesia siap belajar. Yes. Aplaus dulu lah. Ya, terima kasih. Jadi perkenalkan, saya Ibu Mulyani dari SMA Negeri 1 Sanggau. Pada kesempatan pagi hari ini, izin saya mau berbagi pengalaman tentang praktek baik yang sudah dilaksanakan di sekolah saya. Ada pepatah, tidak ada rotan akar pun jadi. Kalau seandainya kita mau menyampaikan, kita mau berbagi pengalaman, nunggu sempurna dulu, nunggu berani dulu, itu enggak tahu kapan nanti jadinya. Oleh karena itu, izin saya berdiri di sini bukan mau menggurui, tetapi hanya sekedar untuk berbagi pengalaman, sharing, dan tidak menutup kemungkinan bahwa rekan-rekan guru yang ada di sini sebenarnya pengalamannya lebih hebat daripada yang sudah saya lakukan. Namun karena prinsip dari komunitas guru belajar, kita belajar itu dengan siapa saja, tanpa memandang apakah dia pejabat ataukah guru biasa. Dan disinilah luar biasanya komunitas guru belajar. Kita belajar dari teman-teman sebaya yang sudah menemukan cara pada saat menemukan masalah. Jadi izin pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mengapa belajar jamur. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu melihat judulnya, ngapain saya harus belajar jamur? Di SD aja tidak ada, apalagi di TK. Kalau di SMA bolehlah karena ada pelajaran biologi, ada khusus mata pelajaran biologi yang khusus membahas tentang jamur. Nah, jadi izin pada saat hari ini saya akan menyampaikan tentang jamur, tapi nanti di lapangan di sekolah Bapak Ibu bisa praktekkan materi apa saja. Yang perlu kita ambil pelajarannya adalah bagaimana prosesnya dan apa nilai-nilai yang akan didapatkannya. Oke, jadi pada pagi hari ini izinkan saya menyampaikan
adalah tantangan, A-nya adalah aksi, dan P-nya adalah perubahan atau pelajaran yang akan didapatkannya. Oke, kita mulai dari cerita awalnya. Izin saya membacakannya supaya runut ya. Jadi sebagai seorang guru biologi SMA yang sudah mengajar sekian tahun lamanya, dengan pergiliran tugas mengajar yang dibebankannya, pasti mempunyai dan pengalaman-pengalaman yang beragam pada saat memberikan materi pembelajaran. Tidak sedikit materi yang harus disampaikan membuat berkerut keningnya, apalagi sang murid. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena materi biologi yang harus dipelajari di jenjang SMA sangat banyak dan luas, bahkan dikatakan materinya beranak cucu. Betul? Nah, betul sekali. Yang pernah belajar biologi, kalau belajar tentang nyamuk, itu harus belajar klasifikasinya, harus belajar ciri-cirinya per kelas. Betul? Betul. Lalu saya menganalisa. Kalau seandainya setiap murid itu harus belajar klasifikasi, ciri-ciri dari tiap kelasnya, apakah itu nanti ada kebermanfaatannya di dalam kehidupan sehari-hari? Jawab dengan jujur. Apakah ada? Apakah kita harus tahu klasifikasinya? Tidak perlu. Dari situlah maknanya saya kemudian bergabung dengan komunitas guru belajar, dan pada tahun 2019 telah diluncurkan oleh Kemendikbud secara resmi tentang Merdeka Belajar. Maka saya terapkan Merdeka Belajar dalam proses pembelajaran yang saya sampaikan. Oke, jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa Merdeka Belajar itu bukan mengajar semau sendiri, bukan mengajar semau hati, tapi ada prinsip yang harus dipatuhinya. Apa itu prinsipnya? Yang pertama adalah komitmen pada tujuan. Yang kedua, yaitu harus mandiri dalam cara. Dan yang ketiga, refleksi. Coba diulang. Yang pertama apa tadi prinsip Merdeka Belajar? Satu, komitmen pada tujuan. Ayo sama-sama. Komitmen pada tujuan. Yang kedua, mandiri dalam cara. Yang ketiga, refleksi. Ya, berarti kalau saya ulangi, kalau saya sebut satu, Bapak Ibu langsung jawab. Ya, coba. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke. Jadi itulah yang dimaksud, yang diinginkan. Bagaimana penerapan Merdeka Belajar di kelas kita, bukan semau sendiri. Oke. Materi yang akan saya sampaikan pada waktu itu adalah tentang jamur. Yang pertama, prinsipnya ada tadi, komitmen pada tujuan. Saya sebagai guru, Bapak Ibu sebagai guru punya tujuan KI dan KD yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Betul? Betul. Ada KI, ada KD, ada KD pengetahuan, ada KD keterampilan, dan itu yang jadi tujuan utama kita mengajar. Nah, untuk materi tentang jamur, KI dan KD-nya sudah dicantumkan. Saya perlu sampaikan dulu. Saya sampaikan, saya bacakan. Kompetensi pengetahuannya adalah mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Sedangkan rumusan kompetensi keterampilannya adalah menyajikan laporan hasil investigasi tentang keanekaragaman jamur dan peranannya dalam kehidupan. Kalau Bapak dan Ibu mengamati, menganalisa tujuan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, ternyata luar biasa. Materi yang harus dipelajari sangat banyak. Oleh karena itu kadang kita jadi gurunya aja sampai mengeluh keningnya, apalagi anak murid kita. Betul ya? Oke. Jadi itulah awalnya. Jadi komitmen pada tujuan, kita tetap panduannya adalah pada tujuan. Nah, berdasarkan rumusan tersebut, murid diharapkan bisa mempelajari tentang jamur mulai dari ciri sampai peranannya. Kemudian, berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui, sudah saya terapkan, saya lakukan, saya alami, gagal dan coba lagi. Tidak menyerah, tetap optimis. Sudah menerapkan dengan cara seperti ini, tidak berhasil. Kita coba lagi yang lain. Kita coba lagi yang ini,
kurang berhasil dan akhirnya alhamdulillah dengan menerapkan Merdeka Belajar, alhamdulillah saya merasa pengalaman yang sudah saya dapatkan perlu saya bagikan dengan teman-teman guru hebat se-Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekado yang hadir pada TPN 9 ini. Ya, semangat ya. Oke, terus dulu untuk kita semuanya. Ya, jadi itu yang pertama, komitmen pada tujuan. Yang kedua adalah mandiri dalam cara. Oke, jadi seiring dengan sudah di launchingnya tentang Merdeka Belajar, maka saya menerapkan tujuan dari kompetensi yang disiapkan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi saya di lingkungannya. Jadi bagaimana pelaksanaannya? Saya mulai dengan perencanaan. Saya buat perencanaan pembelajaran dan ternyata kalau kita mau berhasil tidak sembarangan. Kita harus punya perencanaan yang matang. Kita harus buat analisa kalau seandainya gagal, bagaimana solusinya. Dan itulah yang sudah saya coba lakukan. Jadi, waktu itu saya buat program yang kami lakukan adalah anak-anak menyambut baik ya rencana pembelajaran yang saya sampaikan. Kesepakatan belum terjalin antara guru dengan murid, harus ada kesepakatan, bukan semata-mata kemauan guru. Kemudian murid-murid mulai membuat kelompok, mendiskusikan rencana yang akan dilaksanakan. Kemudian saya berikan tantangan kepada mereka untuk menunjukkan aksinya secara maksimal dan mereka sangat antusias. Nah, materi yang saya sampaikan adalah akhir menjelang awal pandemi 2019 yang waktu kemarin terjadi. Jadi waktu itu masih anak-anak adalah terakhir belajar pada masa sebelum pandemi. Dan alhamdulillah ternyata ini adalah membuahkan kenangan bagi saya waktu itu mengajarnya. Nah, tantangannya bagaimana? Jadi tantangannya seiring dengan perjalanan waktu, rencana yang sudah dibuat oleh tiap kelompok ternyata tidak semua berjalan mulus. Pasti banyak tantangan yang kita hadapi. Terdapat beberapa kelompok di mana anggota kelompoknya tidak konsisten dengan kesepakatan yang telah mereka buat. Ada juga kelompok yang mengalami kendala karena domisilinya berjauhan, sehingga sulit menentukan waktu untuk kerja kelompok, dan kendala lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah pengaturan beban belajar yang terbatas. Seperti Bapak dan Ibu ketahui, kalau guru SD jadi guru kelas enak karena menguasai. Kelas itu adalah di bawah kekuasaan guru kelasnya. Sementara kalau SMA, SMP jamnya dibatasi oleh struktur kurikulum yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, salah satu tantangan yang dihadapinya adalah karena sebagian besar guru-guru yang lain adalah memberikan soal, memberikan tugas berupa drill soal yang juga memeras otak dan pikiran anak-anak murid kita. Kita tidak mau anak-anak terjajah. Kita ingin bahwa anak-anak merdeka mengembangkan kreativitas, mengembangkan inovasinya, dan melaksanakan aktivitas sehingga belajar memang benar-benar bermakna. Bukan hanya sekedar hafalan yang 1 atau 2 hari dia akan hilang di telan usia. Oke, biologi 1 minggu itu ada 4 jam pelajaran. Disitulah kami harus pandai mengatur waktu agar semua aktivitas pembelajaran yang harus dihadapi dapat dilaksanakan semuanya tanpa ada mata pelajaran lain yang harus terabaikan. Ya, aksinya bagaimana? Nah, aksi yang saya lakukan sesuai dengan rumusan KI dan KD, rencana pelaksanaan proyek pun dieksekusi. Dimulai dengan melakukan investigasi ke tempat budaya jamur. Jadi aksinya begini Bapak Ibu. Untuk belajar tentang jamur, saya tidak mengajarkan bagaimana klasifikasinya dari A sampai Z, ada berapa kelas dan lain sebagainya. Tidak, kita langsung terjun ke lapangan. Anak-anak saya tugaskan untuk melaksanakan investigasi. Pergi ke tempat-tempat pembudidayaan jamur. Ada yang ke tempat pembudidayaan jamur tiram, ada yang ke tempat pembuatan pembudidayaan jamur untuk membuat tape, ada yang pergi menuju ke tempat pembuatan tempe dan lain sebagainya. Dan mereka
benar-benar menikmati pelajaran yang dilakukannya. Jadi anak-anak diberikan kesempatan sesuai dengan prinsip diferensiasi. Apa itu prinsip diferensiasi? Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan passionnya. Kita tidak menentukan kamu harus ke sana ya, tidak. Mereka yang menentukan sendiri sesuai dengan kesepakatan kelompok yang telah dibuatnya. Nah, di sini kemudian kegiatan selanjutnya yang dilakukan sesuai dengan rencana awal, yaitu anak-anak diberi tantangan untuk membuat produk makanan yang melibatkan jamur. Sesuai dengan kesepakatan awal, mereka boleh membuat makanan apa saja, mengandung atau ya. Jadi anak-anak diberi kesempatan untuk membuat aneka macam bahan makanan yang berbahan dasar jamur. Dan luar biasa, ternyata di luar ekspektasi saya. Mereka membuat makanan dengan berbagai macam variasi. Ada yang membuat nasi bakar isi jamur, ada yang membuat bakso jamur, ada yang membuat makanan yang berbahan dasar jamur. Dan akhirnya alhamdulillah, pelajaran perubahan yang didapatkan luar biasa. Izin, ada beberapa pelajaran. Yang pertama, ada 11 di sebelahnya, ada 11 manfaat dan perubahan yang didapatkan. Kalau Bapak dan Ibu ingin mengerti, boleh saya sharing materinya. Yang jelas bahwa pelajaran yang didapatkan adalah tidak semata-mata mereka hafalan, tapi mereka langsung aplikasi. Nah, tujuan akhirnya adalah dapat disimpulkan bahwa dari pelajaran tentang jamur, anak-anak bukan hanya mendapatkan ilmu tentang jamur secara pengetahuan, tapi juga menguasai keterampilan komunikasi, kreatif dan inovasi, serta menanamkan sikap sosial dan spiritual. Artinya Bapak Ibu, mereka ternyata bisa mempresentasikannya dengan baik. Mereka bisa menentukan berapa biaya yang diperlukan, berapa kali dijual, berapa untungnya, berapa ruginya. Dan dari situlah akhirnya saya menyatakan bahwa praktek baik ini perlu disampaikan. Jadi anak-anak membuat refleksi, saya buat refleksi. Mereka awalnya berkomentar, mereka awalnya sangat tertekan, mereka awalnya sangat keberatan. Tapi setelah mereka lakukan, mereka ternyata mengambil kesimpulan. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk belajar, bukan hanya menghafal, tapi langsung terjun ke lapangan. Dan itu yang membuat sangat berkesan pada hati anak-anak saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktunya yang terbatas hanya 10 menit, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang masih penasaran, bisa nanti komunikasi lebih lanjut. Terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Ibu Mulyani. Baik, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sharing dari teman kita yang akan menyampaikan praktek baiknya. Kali ini narasumber kita adalah seorang ibu yang kecil mungil, cerdik, kemudian energik, saking energiknya timbangan pun dimain-mainkan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan dengarkan bersama